Ya, baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Teknik Informatika Unsrat, yaitu mata kuliah, seminar, dan praktek profesional. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ruang lingkup identitas dan tanggung jawab moral profesional teknik informatika. Laporan ini disusun oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Alif Firdaus Pramalisa, kemudian teman saya yaitu Herni Herawati Elizabeth Abraham. Kita masuk pada bagian pendahuluan yaitu era revolusi industri 4.0 dan 5.0 telah mengubah landscape teknologi secara fundamental. Profesional teknik informatika tidak lagi sekedar pengembang sistem teknis, tetapi menjadi arsitek perubahan digital yang membentuk masa depan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang ruang lingkup pekerjaan, identitas profesional, dan tanggung jawab moral menjadi semakin krusial. Dokumen ini akan menguraikan ketiga dimensi penting tersebut. Kita masuk pada bagian pertama yaitu ruang lingkup profesi teknik informatika. Definisi dan cakupan bidang. Teknik informatika atau computer science engineering adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmu komputer dan teknik engineering untuk mengembangkan, merancang, dan menguji dan juga meningkatkan sistem komputer, termasuk hardware dan software. Bidang ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengembangan perangkat keras mikrokip hingga penciptaan algoritma dan aplikasi yang kompleks. Kita masuk pada bagian kategori pekerjaan utama yaitu sebagai software development, yaitu pengembang aplikasi, sistem operasi, dan program berbasis komputer. Kemudian ada hardware engineering, yaitu desain dan pengembangan komponen perangkat keras, prosesor, dan sirkuit. Kemudian ada cyber security, yaitu proteksi sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital dan serangan cyber. Kemudian ada data science dan big data, yaitu pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam skala besar. Kemudian ada artificial intelligence dan machine learning, yaitu pengembangan sistem cerdas yang dapat belajar dari data. Kemudian ada cloud computing, yaitu desain infrastruktur cloud dan pengolahan layanan berbasis cloud. Kemudian ada Internet of Things atau IoT, yaitu pengembangan sistem yang menghubungkan dan mengolah perangkat terhubung. Yang terakhir adalah blockchain, yaitu pengembangan teknologi desentralisasi untuk keamanan dan transparansi transaksi. Kemudian kita masuk pada bagian tanggung jawab dan tugas sehari-harinya. Profesional teknik informatika melakukan berbagai tugas penting dalam pekerjaan sehari-hari. Meliputi, yaitu yang pertama ya adalah merancang, mengembangkan, dan menguji, juga memelihara sistem komputer dan aplikasi. Menulis kode dan mengimplementasikan algoritma untuk memecahkan masalah bisnis. Melakukan troubleshooting dan analisis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sistem. Mengelola dan mengamankan database serta infrastruktur teknologi informasi, berkolaborasi dengan tim multidisiplin untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi solusi teknis, melakukan riset dan pengembangan inovasi teknologi baru, mendokumentasikan proses standar dan best practice, kemudian yang terakhir adalah memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada pengguna atau stakeholder. Termasuk pada bagian 1.4 yaitu prospek karir di era industri 4.0 dan 5.0. Seperti yang disebutkan di atas tadi yaitu ya software engineer atau developer, kemudian ada data scientist atau analis, kemudian ada AI atau machine learning engineer, ada cloud architect, cyber security specialist, blockchain developer, UI UX developer yaitu merancang antara muka pengguna yang intuitif dan responsif, kemudian ada database administrator yaitu mengolah dan mengoptimalkan database besar, yaitu kemudian yang terakhir adalah IoT engineer. Kemudian kita masuk pada bagian kedua yaitu identitas profesional teknik informatika. Pengertiannya yaitu identitas profesional dalam kumpulan karakteristik, nilai dan standar yang mendefinisikan seorang profesional dalam bidangnya. Bagi profesional teknik informatika, identitas ini mencerminkan komitmen mereka terhadap keunggulan teknis, integritas moral, dan juga kontribusi positif terhadap masyarakat. Kemudian kita masuk pada bagian karakteristik interprofesional TI, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis, yaitu penguasaan mendalam tentang bahasa pemrograman, arsitektur sistem, algoritma, dan teknologi terkini.
Kemudian pembelajaran berkelanjutan seperti kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pengembangan teknologi yang pesat. Kemudian ada problem solving skill, yaitu kemampuan menganalisis masalah kompleks dan menemukan solusi inovatif. Kemudian ada kolaborasi, yaitu keterampilan bekerja dalam tim dan berkomunikasi efektif dengan berbagai stakeholder. Kemudian ada integritas, yaitu kejujuran dalam mengakui kemampuan dan batasan, serta tidak menyebarkan informasi palsu. Kemudian ada tanggung jawab sosial, yaitu kesadaran akan dampak teknologi terhadap masyarakat dan komitmen untuk dampak positif. Kemudian ada etika profesional, yaitu menjunjung tinggi standar etika dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Yang terakhir adalah kreativitas yang mampu berpikir inovatif dan menciptakan solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian kita masuk pada bagian kompetensi yang diperlukan di era industri, yaitu ada literasi digital, yaitu pemahaman menyeluruh tentang ekosistem digital dan teknologi. Kemudian ada AI, yaitu pengetahuan tentang machine learning, deep learning, dan aplikasinya. Kemudian juga ada data scientist, yaitu kemampuan mengolah, menganalisis, dan memberikan insight dari data besar. Kemudian ada keamanan cyber atau cyber security, yaitu pengetahuan tentang enkripsi, autentikasi, dan proteksi sistem. Cloud computing, yaitu kalian dalam platform cloud seperti AWS, Google Cloud, dan juga Azure. Kemudian soft skill, yaitu komunikasi, kepemimpinan, dan negosiasi, dan emotional intelligence. Dan yang terakhir adalah manajemen proyek, yaitu kemampuan merencanakan dan mengorganisir dan juga memimpin proyek besar. Nah, kita masuk pada bagian standar profesional dan sertifikasi. Tentu untuk memvalidasi identitas dan kompetensi profesional diperlukan berbagai standar dan sertifikasi yang diakui secara internasional. Di sini ada ASEAN Code of Ethics dan Professional Conduct, yaitu kode etika dari Association for Computer Machinery yang menetapkan standar moral dan profesional. Kemudian ada IEEE Code of Ethics, yaitu standar etika dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kemudian ada CISSP, yaitu Certified Information System Security Professional, yaitu sertifikasi untuk spesialis keamanan sistem informasi. Kemudian ada AWS, Google, dan Azure Certification, yaitu sertifikasi untuk keahlian cloud computing. Kemudian ada CompTIA Certification, yaitu sertifikasi untuk berbagai aspek teknologi informasi. Dan kemudian yang terakhir adalah ISO, IEC, dan yaitu standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Saya itu Herni Abraham, dipersilakan. Baiklah, kita masuk pada bagian 3, yaitu tanggung jawab moral profesional teknik informatika. Yang pertama ada fondasi etika profesional TI, yaitu etika profesional dalam teknik informatika merupakan seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap profesional dalam pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan teknologi. Etika ini tidak hanya tentang mengambil aturan, tetapi memahami konsekuensi moral dari setiap keputusan teknis yang diambil. Kemudian, pilar-pilar tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral profesional teknik informatika dibangun atas beberapa pilar utama. Yang pertama, integritas dan kejujuran, yaitu mengenai kemampuan dan batasan teknis secara jujur kepada klien atau atasan, tidak memanipulasi data atau hasil sistem untuk kepentingan pribadi, menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan tentang kapabilitas teknologi, transparan dalam komunikasi mengenai risiko, keterbatasan, dan trade-off dalam solusi teknis. Yang terakhir, memberikan estimasi waktu dan biaya yang realistis dalam proyek pengembangan. Selanjutnya, perlindungan privasi dan keamanan data. Yang pertama, melindungi data pribadi pengguna dengan enskripsi dan protokol keamanan terkuat, tidak menggunakan data pengguna untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, menerapkan prinsip privacy by design dalam setiap pengembangan sistem, memberikan transparansi kepada pengguna tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data, mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan standar lokal lainnya. Kemudian melaporkan pelanggaran data dengan segera kepada pihak yang berwenang dan pengguna yang terdampak. Kemudian tanggung jawab sosial. Yang pertama, mengembangkan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan komersial, mempertimbangkan dampak lingkungan dari sistem teknologi, menghindari pengembangan teknologi yang dapat digunakan
untuk diskriminasi, pengawasan berlebihan, atau pelanggaran hak asasi. Berkontribusi pada literasi digital masyarakat dan pendidikan tentang penggunaan teknologi yang aman, menggunakan aksesibilitas digital bagi kelompok marginal dan penyandang disabilitas, dan mempertimbangkan dampak teknologi terhadap kesehatan mental, kecanduan digital, dan kesejahteraan pengguna. Kemudian, keamanan sistem dan pencegahan penyalahgunaan. Yang pertama, mengimplementasikan standar keamanan terbaik dalam setiap aspek pengembangan sistem, melakukan security testing dan vulnerability assessment secara reguler, menerapkan prinsip less privilege dan defense in depth dalam desain sistem, memperbaharui dan patching sistem secara berkelanjutan untuk menutup celah keamanan, menggunakan keterampilan hacking hanya untuk tujuan defensif dan dengan autorisasi yang jelas, melakukan responsible disclosure ketika menemukan kerentanan, melapor ke pihak yang bertanggung jawab atau memberikan waktu untuk perbaikan sebelum mengumumkan ke publik, dan membangun sistem yang tahan terhadap serangan dan abuse. Kemudian kita masuk dalam keadilan dalam algoritma dan kecerdasan buatan. Yang pertama, mengaudit algoritma untuk bisa dan diskriminasi terutama terhadap kelompok minoritas, menggunakan dataset yang representatif dan berkualitas tinggi dalam pelatihan model AI, menjelaskan keputusan algoritma kepada pengguna yang terdampak, tidak menggunakan AI untuk memanipulasi opini publik dan prediksi diskriminatif, memastikan bahwa sistem AI dapat diaudit, dipertanyakan, dan ditinjau ulang. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan batasan dan tingkat akurasi algoritma dengan jujur. Kemudian, pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional. Yang pertama, terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis mengikuti perkembangan teknologi, mempelajari implikasi etika dari teknologi baru yang sedang berkembang, berpartisipasi dalam komunitas profesional, dan berbagai pengetahuan dengan sesama profesional, mentoring dan bimbingan profesional junior dalam mengembangkan etika dan standar profesional, bersikap terbuka terhadap kritik dan feedback untuk peningkatan diri berkelanjutan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada organisasi dan stakeholder. Yang pertama, memberikan solusi yang memberikan nilai terbaik bagi organisasi, bukan hanya keuntungan jangka pendek, mengkomunikasikan risiko teknis dan bisnis dengan jelas kepada manajemen, menghindari konflik kepentingan dan merayu dengan tujuan finansial pribadi, tidak membocorkan informasi rahasia organisasi atau klien, melaporkan penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam organisasi melalui saluran yang tepat, bekerja sama secara konstruktif dengan departemen lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pada bagian 3 ini ada tentang etika kontemporer. Profesional teknik informatika menghadapi berbagai tantangan etika di era modern. Yang pertama, pelanggaran privasi dan pengawasan. Yang pertama, menolak permintaan pengawasan yang melampaui otoritas hukum, menerapkan inskripsi end-to-end untuk melindungi komunikasi, dan yang terakhir, transparan tentang pengumpulan data dan memberikan kontrol kepada pengguna. Kemudian, misinformasi dan manipulasi konten. Yang pertama, tidak mengembangkan sistem yang dirancang untuk manipulasi atau penyebaran informasi palsu, mengembangkan sistem dengan built-in verification dan fact-checking machines, dan yang terakhir, mendukung transparansi dalam platform media sosial. Kemudian, kecanduan teknologi dan dampak psikologis. Yang pertama, desain yang memprioritaskan kesejahteraan pengguna daripada maksimalisasi manajemen, fitur pembatasan waktu dan notifikasi yang memberikan penggunaan kontrol, penelitian tentang dampak psikologis teknologi pada pengguna. Selanjutnya, perubahan iklim dan berkelanjutan. Mengoptimalkan efisiensi energi dalam sistem dan algoritma, memilih infrastruktur cloud yang menggunakan energi terbarukan, mendesain sistem dengan life cycle yang berkelanjutan, mengurangi waste elektronik melalui desain yang sustainable.
Kemudian pada bagian 3.4, mekanisme akuntabilitas dan pelaporan. Yang pertama bergabung dengan organisasi profesional seperti HCM atau IAAA yang memiliki kode etika, mengikuti pelatihan etika dan regulasi yang relevan, melaporkan pelanggaran etika melalui whistleblowing, mekanisme yang aman, mendiskusikan dilema etika dengan rekan kerja dan mentor, melakukan self-reflection, berkala tentang keputusan dan dampaknya, berpartisipasi dalam audit etika dan review sistem secara berkala. Selanjutnya kita masuk pada bagian 4, integrasi etika dalam praktik profesional. Yang pertama, budaya etika dalam organisasi. Yang pertama, menciptakan budaya yang mendukung dan menghargai perilaku etis, menyediakan pelatihan etika reguler untuk semua staf, memiliki kebijakan yang jelas tentang penggunaan data dan privasi, membuat whistleblowing machines yang aman dan independen, menghukum pelanggaran etika secara konsisten dan adil, menginsentifkan inovasi etis dan responsible development. Yang kedua, kolaborasi multidisiplin. Yang pertama, ahli etika dan filsafat untuk merefleksikan implikasi moral dari teknologi, pihak hukum untuk memastikan kepatuhan regulasi, peneliti sosial untuk memahami dampak sosial teknologi, komunitas pengguna untuk mendapat perspektif langsung tentang kebutuhan dan kekhawatiran, kemudian aktivis lingkungan untuk mengatasi tantangan berkelanjutan. Next. Kita masuk dalam bagian 5, itu kesimpulan. Profesional teknik informatika di era industri 4.0 dan 5.0 memiliki tanggung jawab yang melampaui keahlian teknis semata. Ruang lingkup pekerjaan yang luas dari software development hingga AI dan blockchain memberikan peluang untuk menciptakan dampak positif. Identitas profesional yang kuat dibangun atas dasar integritas, pembelajaran berkelanjutan, dan kesadaran sosial menjadi fondasi dalam menghadapi dilema etika yang kompleks. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika, mengakui keterbatasan, dan berkomitmen untuk dampak sosial positif, profesional teknik informatika dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan teknologi yang adil, berkelanjutan, dan bermakna bagi seluruh umat manusia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk laporan di atas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Diucapkan terima kasih.